Indonesia langsung disasar oleh Yahudi. Nah, apa yang maksud disasar? Dalam hal apa? Belum lama ini ada video yang cukup viral, yaitu pendapat dari Yehuda Kaplan, seorang bisa dibilang mungkin inilah utusan dari Donald Trump yang akan mengawasi narasi pendidikan seluruh dunia. Baru diangkat ya. Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? How do we hold the people in Gaza accountable that if America is paying for UN textbooks and supposedly the changes are made, why are those textbooks not being used and why are they using their old textbooks? We have to teach people it's not okay to educate your kids to be a martyr. Okay? And we have to hold those countries accountable. How do we battle anti-Semitism on the internet? How are we doing better on algorithms? What companies can we work with? We are going to have a whole division within the office of the Special Envoy to combat anti-Semitism that is going to work on technology. Jadi nanti narasi pendidikan formal di seluruh dunia itu kita baru tahu bahwa ternyata selama ini pendidikan seluruh dunia itu diatur narasinya oleh ada satu tim di Amerika, entah mungkin Zionis atau apa gitu. Pokoknya berarti mereka yang sudah mengatur narasi tersebut. Nah, sepertinya ada satu pola baru bahwa mereka akan mengatur narasinya lebih mengarah kepada keberpihakan kepada Israel dan meminimalisasi antisemit. Dan dia sendiri mengatakan bahwa tujuannya langsung menyebut nama Indonesia. Bagaimana mengubah narasi orang-orang seperti di Indonesia yang punya narasi-narasi jihad segala macam yang menurut dia banyak yang perlu dikoreksi. Kalau dia udah nyebut namanya, berarti kan programnya yang akan diterapkan awalnya itu langsung kepada Indonesia. Langsung saja kalau gitu kita ngobrol dengan pakar pendidikan Indonesia juga, Ustadz Adian Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti antum ini terpapar ini juga dong? Saya lihat sih beberapa kali lewat di medsos saya itu. Yehuda itu ya. Yehuda Kaplan ya. Dan dia ini lumayan itu kemudian bukan cuma di Indonesia, ternyata di berbagai sampai media-media luar negeri juga ngepost ini gitu. Yang disasar disebut Indonesia tapi pada ngepost Beware Indonesia gitu-gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau mereka mau merubah narasi, masih sempat gak sih sekarang? Kan sekarang dunia informasi ini udah mudah diakses. Gak bisa, ini udah frustrasi. Oh, ini gerakan ini jalanan frustasi aja. Frustrasi. Sekarang ini nggak bisa mau memperbaiki citra Israel itu berat itu. Udah hampir semua dunia kan sudah tahu kejahatan Zionis. Bahkan kalau kita lihat sekarang di banyak artikel itu sudah bicara tentang the end of Jewish era. Bukan di Amerika itu domination. Oh. Kan di Amerika itu lobby Yahudi yang paling kuat selama ini kan AIPAC ya kan, Amerika Israel Public Affairs Committee itu. Kalau kita banyak baca sekarang itu sudah degradasi, kepercayaan pada AIPAC itu sudah sangat menurun kan. Dan dominasi suara-suara para ilmuwan besar di Amerika. Malah ada yang bilang sekarang ini fase terakhir dari Zionisme. Maksudnya kita bicara Zionisme politik yang digagas oleh Theodor Herzl 1897. Jadi Zionisme politik ini kan sekarang berapa? 1897, 1997. 100 tahun saja sudah berakhir. Udah liwat tapi. Iya, kan gini, ideologi besar dunia, tapi yang zolim itu cepat. Komunisme itu kan revolusi Soviet 1917. 1990 Soviet bubar, nggak sampai 100 tahun karena komunisme itu kan zolimnya keterlaluan gitu, ya kan. Jadi sama kayak Zionisme ini, dia menyembunyikan ideologi yang dibenci manusia, rasisme. Ya, tahun 75 sudah Majelis Umum PBB sudah meloloskan resolusi tentang Zionisme satu bentuk rasisme. Tahun 55 Konferensi Asia Afrika di Bandung sudah menyebutkan Zionisme the blackest imperialism.
imperialisme yang paling jahat dalam abad 20 ini. PBB udah statement itu. Udah tahun 75 resolusinya. PBB emang yang ngebentuk Zionis juga, bukan ya? Bukan. Jadi nanti Zionis memanfaatkan PBB. Oh. Kan dari pembagian wilayah tahun 47, resolusi Majelis Umum tahun 47, itu yang membagi wilayah Palestina menjadi dua kan, separuh untuk Yahudi, separuh untuk Arab. Ya. Nah, kemudian nanti tahun 67 resolusi 242 338 yang menyisakan jalur Gaza dan tepi barat. Nah, itu yang tidak masuk hak wilayah Israel. Ya. Tapi kan Israel sudah dilegitimasi oleh PBB dari tahun 47 itu separuhnya. Dan tahun 67 resolusi itu sudah mengesahkan. Jadi tinggal sekitar 18% aja kan wilayah Palestina yang diminta itu. Nah, sekarang setelah 7 Oktober 2023 ya kan, kasus apa itu yang Hamas menyerang itu ya, Topan Al-Aqsa itu sekarang udah apalagi yang mau disembunyikan? Udah ada terbuka lagi. Semua ya? Udah terbuka. Kan Israel itu Zionis itu sukses karena punya 3 senjata utama ini. Namanya Trisula. Satu opini, 2 lobby, 3 finance. Ini senjatanya Herzl nih. Ya. Dia didukung oleh keuangan yang kuat, dia wartawan, dia jago opini kan. Dia jago lobby. Sultan Turki Utsmani kan dia lobby terus tapi gagal kan. Tapi raja-raja Eropa berhasil dia lobby. Sampai nanti 1917 lahirnya deklarasi Balfour. Sekarang kan setelah terbuka semua ini, kan sudah the end of Zionism ini. Ya, jadi ini karena sekarang terbuka. Dulu mereka dengan opini kan Israel dulu jago banget. Yang menyembunyikan kejahatannya itu jago sekali. Sekarang nggak bisa lagi. Gitu. Ya bahkan sampai yang apa namanya menciptakan televisi sebagai televisi yang itu orang Yahudi juga itu. Iya, sekarang kan mereka kecewa. Katanya orang Yahudi banyak punya medsos, ya termasuk Facebook segala macam. Tapi mereka nggak berdaya kan melawan opini dunia yang sudah terbuka ini. Karena sekarang ada lagi Cina juga punya kan. Jadi sekarang dominasi Amerika pun sebagai gantungannya satu-satunya negara yang sekarang menjadi gantungan dari Israel ini kan sudah lemah. Bukan sendirian lagi. Bukan sendirian. Di dalam negeri Amerika pun sudah pecah. Itu bayangin seorang Zohran bisa jadi wali kota New York, kota terbesar di Amerika, dan isu dia jelas tangkap Netanyahu. Itu Amerika aja udah nggak bukan tempat yang aman gitu. Sekarang saya makanya baca berita ini nggak begitu menarik sebenarnya. Apalagi yang mau disembunyikan? Nggak bisa membendung opini ternyata zaman sekarang. Nggak bisa. Jadi contoh ya. Sebetulnya ilmuwan-ilmuwan yang mengkritisi Zionis itu sangat banyak sekali di Amerika. Kita tahu Noam Chomsky, kemudian Paul Finley, yang buku-bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia ya. Kalau nanti bicara mereka mau mengubah persepsi orang Indonesia terhadap Israel ini, udah lama mereka bekerja di sini untuk membentuk lobby supaya persepsi publik Indonesia terhadap Israel itu bagus gitu lah. Kan orang Indonesia ini terkenal disebut sangat anti Israel. Iya banget. Iya kan. Nah, ada riset dulu, satu riset di Indonesia. Ternyata itu apa? Hampir semua bacaan buku di sini yang terbit di Indonesia memang buku anti Israel, membongkar kejahatan mereka. Dan itu bukan hanya orang Islam, ya, buku-buku dari Paul Finley, ya, buku-buku dari Roger Jeraudi, ya, sudah beredar di sini kan banyak sekali. Ada satu lagi buku yang sekarang ini ramai beredar ya, dari Ilan Pappe itu, yang membongkar kejahatan. Dulu bukunya kan belum lama ini terbit, sekarang populer sekali. Terus kalau dulu pernah di TV One saya tunjukkan satu buku waktu saya dialog dengan pendukung Zionis itu. Si ini yang cewek apa cowok? IPEC Indonesia Israel Public Affairs Committee, cowok yang waktu itu mau merayakan kemerdekaan Israel di sini 14 Mei. Kapan itu kejadian? Udah lama, udah zaman apa ya? Ya tahun 2010-an kali ya. Udah lama. Udah lama itu. Nah, waktu itu kan sama dia juga pengen menunjukkan bahwa Israel ini orang Indonesia tuh nggak paham gitu, banyak salah paham. Padahal Israel itu juga negara demokrasi yang sangat bagus, ya, teknologinya sangat bagus, ekonominya bagus. Pokoknya orang Indonesia itu salah persepsi lah, dia pengen gitu, pengen nunjukin itu, ya kan. Nah, saya kan ngeprint buku, ada di internet tuh buku yang sangat terkenal
Judulnya Jewish History, Jewish Religion. Itu buku ditulis oleh Dr. Israel Sahak. Nah, namanya aja Israel Sahak. Namanya coba aja klik aja. Dr. Israel Sahak, SHAHAK. Dr. Israel Sahak. Siapa dia, Ustaz? Itu dosen biokimia di Hebrew University. Ada bukunya Jewish History, Jewish Religion. Bukunya itu. Buku itu terbit kalau nggak salah tahun 94 atau 95. Jewish History, Jewish Religion. Oh, tapi nggak ditulis ini buku, cuma Wikipedia-nya di beliau aja nih. Apa? Dr. Israel Sahak. Yang meninggal 2001 kan? Nah itu. Nah di buku itu ya jelas sekali Dr. Israel Sahak ini kan yang membongkar kejahatan negara Israel ini. Malah dia yang bongkar? Iya bongkar. Di buku itu dia menggambarkan betapa negara Zionis ini ya, maka dia bilang Jewish History, Jewish Religion. Nah, dia ini orang kelihatannya dia Yahudi sekuler atau Yahudi liberal ya. Karena dia dosen biokimia di Hebrew University. Di preface-nya pengantar buku itu dia kenapa dia nulis buku itu karena dia datang ke Yerusalem. Kemudian dia lihat ada orang sakit lah. Orang sakit ini bukan orang Yahudi gitu. Nah, terus dia minta tolong orang Yahudi untuk ngobati atau panggil dokter gitu lah, supaya orang bukan Yahudi ditolong. Nah orang Yahudi ini nggak mau, alasannya dia bukan orang Yahudi. Sampai orang ini meninggal. Nah Dr. Sahak ini bawalah kasus ini ke Majelis Ulama Yahudi, Ulama Bani Israel, namanya The Rabbinical Court of Jerusalem. Nah itu ada majelis Rabbi Yahudi di situ. Dr. Sahak ini nanya gitu loh, itu gimana sih kasus ini gitu. Ternyata sidanglah itu para ulama Yahudi itu gitu ya. Dan hasilnya apa? Membenarkan tindakan orang Yahudi yang tidak mau nolong. Asli memang rasis banget. Nah, karena dia bukan Yahudi. Nah, akhirnya bahkan dikatakan itu tindakan yang soleh, pious act. Tindakan yang benar itu gitu. Nah, Dr. Sahak ini marah ceritanya. Dia telitilah ajaran-ajaran Yahudi. Dia menemukan kenapa sih orang tentara Israel ini bunuh-bunuhin orang itu. Memang itu ada fatwanya, boleh fatwa. Soleh itu berarti. Nah itu, maka jadi bayangin masyarakat dunia sekarang tergoncang itu. Ini dulu kan nggak ada medsos, nggak ada ini kan. Jadi buku ini nggak terlalu mencuat. Ya, padahal di situ digambarkan nanti oleh Dr. Israel Sahak sampai dia bilang gini. Negara Israel ini negara yang membahayakan perdamaian dunia. Itu udah karena begitu rasisnya ya luar biasa. Hukum-hukum. Jadi orang itu beda kalau dia bunuh nih ya. Yang dibunuh orang Yahudi atau bukan, beda hukumannya. Yang bunuh orang Yahudi atau bukan, beda hukumannya. Jadi nggak adil rasisme. Ya, itu rasisme kan. Karena itulah negara ini kan dibangun dengan darah. Jewish state kan negara Israel itu negara yang memang untuk orang Yahudi. Pokoknya asal ras Yahudi dia bisa punya paspor. Nah yang disebut ras Yahudi kalau ibunya Yahudi gitu. Walaupun dia dari Eropa gitu. Iya. Makanya kan Profesor Faruqi bilang, andekan ya gagasan Jewish state ini tidak dibangun di Palestina, dibangun di bulan sekalipun, itu harus kita tolak. Karena negara ini sudah negara jahat. Ya kan salah satunya katanya waktu di Hitler Holocaust itu gara-gara ekonomi mereka maunya hanya sesama Yahudi yang makmur. Ya mereka bukan hanya itu di masa Hitler, memang Yahudi ini kan di masa Hitler itu juga dia pintar memang. Diakui lah 30% ilmuwan yang dominan itu ya Yahudi di sana. Ya memang unggul lah, ekonomi unggul. Nah, itulah makanya mereka bisa menguasai pemerintahan di Eropa dan Amerika kan karena mereka pegang finance itu. Pegang tadi itu kan. 3 itu mereka pegang opini, lobby, duit. Iya. Nah, sekarang makanya dengan ini saya agak heran juga. Saya makanya belum baca detail ya. Ini kayaknya mungkin ini ya PR yang telat ya. Telat udah menurut saya apa sih yang saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti, tapi kalau bacaan saya sementara ini apalagi yang mau dikerjain gitu. Oh ini kayak semacam tindakan keputusasaan dari Donald Trump kali ya. Iya. Seolah-olah kan sekarang lagi ada ini di sana tuh namanya ICE tuh di Amerika tuh. Jadi yang bukan asli Amerika tuh
yang kayaknya imigran tuh usir-usirin kalau nggak punya surat gitu, seolah-olah mau bersihin Amerika, make America great again gitu kan. Itu rasis juga, ini rasis banget ini. Iya. Nah, padahal mereka sendiri juga bukan asli kan sebenarnya. Mereka bukan asli juga tuh. Dan ini dikampanyekan seolah-olah bahwa ini loh yang dilakukan Donald Trump dalam rangka membersihkan Amerika. Nah, ini mungkin salah satunya kali dalam rangka untuk memberikan opini, mengembalikan atau menekan angka antisemit di dunia. Seolah-olah katanya dengan antisemit di dunia meningkat katanya dengan banyak. Saya melihat begini ya, Donald Trump ini kan pendukung utamanya, salah satu faksinya kan memang yang disebut dengan Zionist Christian itu ya, Kristen Zionis itu, Kristen fundamentalis Amerika lah. Dan mereka memang punya ideologi kan bahwa Yesus akan turun lagi, the second coming of Christ, Yesus akan kembali lagi untuk kedua kali kalau gitulah. Yahudi itu sudah sempurna kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, the promised land itu. Itu kepercayaan mereka masalahnya. Sebenarnya kepercayaan Nasrani sama Yahudi itu, Nasrani lebih mirip ke kita sih sebenarnya kan mereka nungguin Mesiasnya tuh Dajjal di kita dan di Kristen kan. Iya. Saya tidak tahu kan, Yahudi juga percaya pada Mesiasnya, pada juru selamat Yahudi. Siapa ini nggak tahu kan? Saya nggak tahu gitu. Kemudian Kristen. Tapi ini nggak semuanya. Ini yang di kalangan disebut sebagai Zionis Kristen atau fundamentalis Kristen, evangelis, kaum evangelis itulah ya. Nah, Donald Trump kan bertumbuh pada mereka pemerintahnya. Cukup besar kan. Kalau dari survei Pew Research Center ya di Amerika itu, bangsa Amerika itu masih cukup besar. Yang percaya agama sangat penting masih 53%. Ya kan, Eropa rata-rata sudah 20-an% ke bawah kan. Jadi nah, dari situlah Amerika masih cukup tinggi. Ini kan orang bicara politik, Donald Trump ini kan kalau saya baca ya sebetulnya orang politik pragmatis lah, dia nyari dukungan kan. Nah, ini kan salah satu pendukung dia yang harus dia servis juga kan. Tapi coba kemarin kan ketika dia faktanya dengan menghadapi Zohran aja kalah. Iya kan? Nggak bisa bendung opini kan. Iya, terus apa lagi? Kan sekarang mau Indonesia lebih berat lagi. Orang Indonesia apa yang gagal semua dulu, Panji Gumilang dan CS-nya kan dulu sudah bikin lobby-lobby di sini udah sangat kuat. Begitu kasus 7 Oktober 2023, setelah itu pembantaian Gaza, seluruh dunia mengecam Zionis kan terbuka, udah tiarap semua sekarang di sini. Siapa yang berani? Ya pasang badan habis. Iya. Siapa yang sekarang berani membela Israel itu? Iya. Nah, tapi jadi telat itu udah. Kalau narasi ini seperti membuka bahwa berarti selama ini narasi pendidikan tuh ada yang ngatur. Apa benar? Ya kalau bicara pendidikan kan di Amerika itu ada satu buku, coba buka Mas Ari, itu buku yang menarik, judulnya The Culture of Critic. The Culture of Critic. Profesor Kevin McDonald. Itu saya ditunjukkan oleh Profesor Muhammad Nur tuh buku ini. Yang ngarang siapa? Profesor Kevin McDonald. The Culture of Critic. Ada bukunya ya. Itu buku ini cukup kontroversi di Amerika. Karena buku ini ya menggambarkan tentang dominasi intelektual Yahudi. Jadi menurut Profesor Kevin ini ya, Kevin McDonald, bahwa gerakan intelektual abad 20 itu largely ya, hampir semuanya itu didirikan dan dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan menurut profesor ini, gerakan intelektual Yahudi abad 20 itu telah membuat bangsa barat, dia bilang Western societies, dia bilang itu bangsa-bangsa barat ini dia istilahnya itu gini, have destroyed the confidence of Western men. Karena saking pinternya gitu. Iya, jadi ilmuwan Yahudi ini sudah menguasai berbagai bidang ilmu, dominasinya. Di situ ditunjukkan dari bidang sosiologi, bidang ini segala macam, yang akhirnya membuat bangsa Barat tuh nggak punya rasa percaya diri. Tapi buku ini dianggap kontroversial karena mengandung antisemit. Nah itu makanya, begitu buku yang mengkritisi dominasi Yahudi di sana kan kena langsung framing. Tuduhan antisemit ini kan sama Profesor Kevin ini kena juga kan akhirnya. Dituduh itu buku ini kontroversial.
Oh. Nah, tapi kalau lihat buku ini memang cukup, dan dia punya argumen menunjukkan bagaimana dominasi intelektual Yahudi. Jadi kalau menurut saya orang bicara tentang pendidikan Yahudi itu sudah lama. Bahkan kalau kita merujuk pada Al-Quran lebih, justru ini yang kalau saya nganggap yang gerakan profesor ini ya untuk negara Israel itu nggak terlalu melakukan, nggak terlalu menurut saya ya. Menurut saya itu beratlah misinya ini. Masih banyak PR-nya. Mau mengubah persepsi terhadap Israel berat sudah. Zionis ini sudah harus berganti wajah. Saya tanya pada ini seorang, udah telanjang berarti mereka. Udah telanjang kan? Mau sembunyi di mana lagi gitu loh. Itu kayak hadis kan udah bilang mereka sembunyi di balik batu. Batu juga tahu. Sekarang sekarang ada beberapa video yang menarik ya, menggambarkan bagaimana anak-anak kecil di Israel itu yang begitu jahatnya mereka didoktrin untuk benci sama Palestina kan. Saya ada beberapa video. Banyak anak-anak mereka itu kan yang akhirnya bunuhin semua Palestina loh, bunuhin semua mereka gitu kan. Luar biasa loh itu. Gimana coba? Ada manusia yang dari kecil sudah tertanamkan itu kan. Bahkan yang ada profesor yang mengatakan itu kan, profesor siapa tuh saya lupa, yang dia jelas yang dihadapi soal Israel ini bukan soal tentaranya saja. Polling publik tentang mereka, polling tentang opini mereka ini mayoritasnya memang setuju bangsa Palestina itu dibunuh, dimusnahkan kan. Mengerikan itu. Oh, mereka ini playing victim ya sebenarnya. Seolah-olah kalau orang Islam ini soalnya benci dengan Yahudi dan mereka akan bunuh Yahudi segala macam. Itu justru sebenarnya yang mereka frame di anak-anak mereka untuk membenci Palestina. Kan sekarang ini yang mereka pusing juga ngadepi sesama Yahudi. Pendukung Zohran itu yang sangat signifikan menurut saya itu justru para rabi Yahudi yang membongkar kejahatan mereka sendiri, kayak tadi Dr. Israel Saq. Nature Karta gitu. Iya, Nature Karta seperti itu kan. Mereka kan kalau Nature Karta udah dari dulu memang pro Palestina karena ideologi dia kan negara Yahudi ini negara yang salah mongso. Harusnya negara Yahudi menurut mereka berdiri setelah juru selamat mereka datang. Turun. Iya kan, mereka udah bikin duluan negara Yahudi dan ternyata negara Yahudi ini nggak ikut ajaran Yahudi kan. Hari Sabat mereka nggak ada kan. Iya. Jadi negara ini sekuler, cuma klaimnya agama gitu. Ya mereka jualannya itu nama itu. Nama, jualan agama kan. Biar orang salah antara Israel dengan Bani Israel gitu kan. Iya. Padahal nggak ada hubungannya. Iya, ya Bani Israel kalau menurut saya Israel juga, maksudnya dalam arti ini ya, dalam arti keturunan yang disebut Israel ini kan Siapa? Yehuda dan keturunannya. Siapa? Nabi Yakub kan. Nabi Yakub kan memang nama lainnya Israel. Ya. Nah, saya kembali ke tadi itu. Menariknya justru sebenarnya ya, kalau kita lihat, saya ada tulis buku itu, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Kita harus baca sejarah ya tentang hubungan Islam Yahudi ini, menarik sebetulnya. Yahudi Islam. Beda dengan Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Itu buku saya udah lama saya tulis tuh. Itu saya banyak merujuk pada buku-buku yang ditulis oleh penulis Yahudi juga. Ya. Keluar nih. Keluar ya bukunya itu. Nah, itu di buku itu ya saya menemukan gini, orang sebetulnya hubungan Yahudi dengan Islam tuh sepanjang sejarahnya sejak Rasulullah SAW itu banyak damainya sebenarnya. Iya. Justru sebenarnya berdampingan nih. Banyak berdampingan secara damai. Jadi gini loh. Kan awal-awal di Madinah pun Rasulullah sudah menjamin mereka. Piagam Madinah itu bahkan menyebut eksplisit Yahudi. Nanti di Midras di Madinah waktu itu sudah ada sekolah-sekolah Yahudi, dan itu zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab itu dibiarkan. Islam itu sangat toleran pada Yahudi. Nah, karena mereka berkhianat, ya kan, kerjasama dengan kaum Quraisy itu, akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah. Nah, itulah yang nanti buku-buku Yahudi yang menggambarkan pengusiran Yahudi dari Madinah itu yang di buku itu saya kritik. Mereka tidak fair, tidak mau mengakui bahwa mereka salah, berkhianat gitu. Nah, itu saja. Tapi setelah mereka diusir dari Madinah itu kan abad ke-7 ya kan, 7 Masehi. Dari abad ke-7 nanti sampai abad ke-19 itu hubungan Yahudi dengan Islam itu damai di mana-mana. Sampai Utsmani dong berarti. Sampai Utsmani. Bahkan kita ambil siapa itu? Berarti Zionisme nih, Zionis dong yang merubah ini. Mengubah itu. Jadi nanti titik baliknya itu Zionisme itu. Di Andalusia itu 800 tahun loh.
Ya, dan yang mengundang tentara Islam ke sana salah satunya kan komunitas Yahudi. Karena Yahudi ini kan di Eropa dibantai di mana-mana. Sementara Yahudi yang di negeri-negeri Muslim aman-aman aja, damai mereka, nggak ada masalah gitu. Nah sehingga ketika Andalusia, Pak, sampai ada orang Yahudi yang jadi perdana menteri di Andalusia itu. Di Andalus dulu, tapi iya. Tapi keturunan Yahudi tapi agama Yahudi. Juga. Oh iya. Lah, dokter pribadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu Yahudi. Moses bin Maimun. Itu dokternya Salahuddin. Jadi orang Islam dulu dengan Yahudi itu sangat percaya diri. Iya ya. 800 tahun sampai Karen Armstrong tuh penulis buku A History of Jerusalem ya. Karen Armstrong itu menggambarkan begini. Zaman keemasan Yahudi, zaman keemasan Islam di Andalusia yang hampir 800 tahun itu kan dari 711 ya sampai 1187. Apa tadi bukunya Karen Armstrong? A History of Jerusalem. Itu kan Armstrong itu menggambarkan ya bagaimana Islam itu agama yang sangat toleran. Ya, dengan Kristen, dengan apa dia. Padahal dia bukan Muslim nih. Bukan Muslim, dia kan mantan biarawati di Inggris. Oke. Tulisannya banyak kan, buku-bukunya udah terjemahkan juga di Indonesia. One City Three Faiths. Karena Armstrong tuh bilang gini, zaman keemasan Yahudi, zaman keemasan Islam di Andalusia, itu juga zaman keemasan Yahudi. Yahudi juga. Iya. Oh, menarik. Jadi the golden age of Muslim Spain, also the golden age of the Jew. Al-Quran sudah menggambarkan soal Jumu'ah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya kan? Katakan hai orang Yahudi, jika kamu mengaku sebagai kekasih Allah satu-satunya. Ideologi Zionis ini rasis ya. Nahnu awliya'ullah min dunin nas. Kami ini kekasih Allah, nggak ada manusia lain gitu loh. Hanya kami yang disayangi Allah. Nah, kenapa kami disayangi Allah? Karena kami keturunan yang sah dari Ibrahim.